Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia dengan NIM 877604457 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang, Salut Primantara 4 Lawang. Baiklah, pada sesi ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu uji makanan, karbohidrat, dan uji lemak. Baiklah, pada sesi ini kita akan melakukan uji karbohidrat. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada 1 sendok gula pasir, 1 sendok tepung terigu, 1 sendok margarin, 2 iris kentang, ada 1 sendok nasi, 3 iris pisang, 2 iris apel, 1 potong kecil telur bagian putihnya saja, 1 biskuit, dan 1 potong tahu. Kemudian saya juga ada cairan untuk mengujinya, yaitu cairan betadin. Baiklah, mari kita lakukan pengujiannya. Setiap bahan makanan akan kita tetesi 1-3 tetes cairan betadin. Kemudian akan kita perhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua, atau biru keunguan, atau biru kehitaman. Kita akan tunggu selama 10 menit. Ini dia hasilnya. Yang pertama, ada nasi, menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ada apel, warnanya tetap dan tidak menunjukkan perubahan warna. Sedangkan pisang, warnanya berubah menjadi biru keunguan. Kemudian ada kentang menjadi biru tua. Kemudian telur warnanya tetap dan tidak berubah. Tahu tidak juga menunjukkan adanya perubahan. Dan biskuit menjadi biru kehitaman. Tepung terigu berubah menjadi biru kehitaman. Kemudian gula tidak menunjukkan perubahan. Dan yang terakhir ada margarin, tidak menunjukkan perubahan juga. Berikut tabel pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya, kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Baiklah, kita akan melakukan uji lemak. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada 2 buah piring, kemudian ada senter, kemudian ada pipet, kemudian ada kertas sampul buku warna coklat 12 lembar. Setelah itu ada air, ada margarin yang sudah saya lelehkan sebanyak 2 sendok teh makan, kemudian ada susu 2 sendok teh makan, kemudian ada santan 2 sendok teh makan, kemudian ada minyak 2 sendok teh makan juga. Kemudian di sini ada 1 buah wortel, 5 iris pepaya, 3 iris singkong, 5 butir kemiri, 1 sendok biji jagung yang kering, 1 sendok kacang tanah, kemudian ada 2 tangkai seledri. Kemudian kita ambil pipet, isap minyak menggunakan pipet, lalu teteskan di atas kertas berwarna coklat yang sudah kita beri nama dengan minyak. Kemudian kita ambil isap air, lalu teteskan di atas kertas coklat yang sudah kita beri nama dengan air. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit agar kita mengetahui apa yang akan terjadi pada kedua kertas tersebut. Setelah membiarkannya selama 10 menit, periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi minyak
dia akan meninggalkan bekas minyak. Sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda sama sekali. Kedua kertas tersebutlah yang akan dijadikan pembanding dalam pengujian bahan makanan, mana yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya, kita akan menguji bahan makanan tadi. Yang pertama, kita isap margarin menggunakan pipet, lalu kita teteskan di atas kertas coklat yang sudah kita beri nama margarin. Kemudian kita isap susu menggunakan pipet, lalu teteskan di atas kertas. Lalu kemudian santan, kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita ambil daun seledri, kita oleskan beberapa kali di atas kertas sampul coklat. Lalu kita ambil kacang tanah, kemudian kita oleskan di atas kertas sampul coklat. Begitupun selanjutnya untuk bahan makanan yang lain. Untuk bahan makanan yang padat, langsung kita oleskan saja. Namun untuk bahan yang cair, kita isap menggunakan pipet, lalu kita teteskan 2-3 tetes di atas kertas sampul coklat. Kemudian kita akan menunggu selama 10 menit untuk melihat hasil dari uji lemak ini. Setelah 10 menit menunggu, bisa kita lihat pada margarin, santan, kemiri, susu, dan kacang tanah meninggalkan noda. Artinya, kelima bahan makanan ini mengandung lemak. Namun, pada pepaya, singkong, jagung kering, seledri, dan wortel tidak meninggalkan noda. Artinya, kelima bahan makanan ini tidak mengandung lemak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas sampul buku coklat. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, margarin, santan, kemiri, susu, dan kacang tanah merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Baiklah, sampai di sini praktikum kita hari ini tentang uji lemak pada 10 bahan makanan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.